Sekarang saya mau membongkar sosok-sosok jaringan-jaringan di kejaksaan. Alvin Lim saat ini sedang hangat diperbincangkan karena pernyataannya yang menyebut jaksaan sebagai sarang mafia. Pernyataan ini disampaikan Alvin Lim di kanal media sosial miliknya sejak tahun 2022. Atas unggahannya itu, Alvin Lim dilaporkan ke polisi dan akhirnya pada Rabu 30 Agustus 2023 ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Alvin Lim, advokat yang sangat vokal menguliti aparat penegak hukum itu, berdalih ucapannya tersebut didasarkan atas bukti-bukti yang ia miliki dari kliennya. Namun terlepas dari benar dan tidaknya pernyataan itu, sejumlah kasus hukum memang tercatat pernah menimpa jaksa dalam kurun beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus yang heboh ialah bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima suap $500.000 atau sekitar 7 miliar rupiah dari terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Suap tersebut diberikan kepada Pinangki untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung yang rencananya akan digunakan Joko Chandra untuk dapat kembali ke Indonesia tanpa perlu menjalani vonis 2 tahun penjara kasus Bank Bali. Pinangki juga terbukti melakukan pencucian uang dari Joko Chandra dan melakukan pemufakatan jahat dengan menjanjikan uang $10 juta pada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung jika fatwa itu terbitkan. Pada Senin 8 Februari 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun dan denda $600 juta. Namun di tingkat banding, vonis tersebut dikurangi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jadi 4 tahun penjara. Namun setelah menjalani masa kurungan 1 tahun 1 bulan, Pinangki akhirnya kembali menghirup udara bebas usai dinyatakan bebas bersyarat pada 6 September 2022. Kasus suap yang melibatkan jaksa juga terjadi di tahun 2020. Kedua jaksa itu adalah Eka Safitra, jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Satriawan Sulaksono, jaksa di Kejari Surakarta. Keduanya didakwa menerima suap senilai $221 juta terkait proyek rehabilitasi saluran air hujan. Suap tersebut untuk memuluskan proses lelang proyek tersebut. Atas perbuatannya, Eka divonis 4 tahun penjara dan denda $100 juta. Sementara Satriawan divonis 1,5 tahun penjara dan denda $50 juta. Kemudian pada Juni 2019, KPK menangkap Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Agus Winoto, atas dugaan manipulasi penanganan perkara. Agus Winoto divonis 5 tahun penjara serta denda $200 juta, subsidi 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin 24 Februari 2020. Agus dinyatakan terbukti menerima suap $200 juta dari pengusaha, sekaligus pihak yang berperkara bernama Sandy Perico, yang pengacaranya Alvin Suherman. Suap itu dimaksudkan agar Agus menurunkan rencana tuntutan perkara yang melibatkan pihak Sandy Perico dan koleganya Hari Suwanda, serta Raymond Warung selaku pendiri Caze Trade Ltd. Kasus permainan hukum yang melibatkan jaksa tadi hanya sebagian kecil yang menimpa kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum. Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga memperlihatkan kinerjanya yang berani membongkar kasus-kasus besar seperti korupsi BTS Kominfo yang merugikan keuangan negara $8,32 triliun, kasus izin lahan perkebunan sawit PT Dulta Palma Group dengan terdakwa Surya Darmadi dengan nilai kerugian mencapai $86,5 triliun, serta banyak kasus lainnya. Masyarakat memiliki harapan besar kepada kejaksaan. Sebagai aparatur penegak hukum, masyarakat menanti keadilan dan memastikan penegakan hukum di Indonesia tidak lagi bisa diperjualbelikan.